Hujan turun pelan sore itu membasahi halaman sekolah yang sudah mulai sepi. Alia berdiri di bawah atap koridor, merapatkan tas ke dadanya sambil menatap lapangan yang tampak berembun. Ia tidak pernah suka pulang saat hujan. Terlalu banyak kenangan yang menempel di udara dingin seperti itu. Alia, suara yang sangat ia kenal menggema dari kejauhan. Raka datang dengan langkah cepat. Rambutnya sedikit basah, entah karena hujan atau karena terburu-buru. Kemeja sekolahnya setengah masuk, setengah keluar, seperti biasa. "Kamu nunggu aku kan?" Raka menyeringai. Alia menghela napas dramatis. "Enggak, aku nunggu ojek online yang gak kunjung datang." Raka mendengus sambil mengusap lengan bajunya. "Padahal kamu tahu, aku selalu pulang bareng kamu kalau hujan." Alia hanya tersenyum kecil. Ini kebiasaan yang tidak pernah mereka sepakati, tapi berjalan begitu saja bertahun-tahun. Sejak SD, sejak hujan pertama yang membuat mereka berdua terjebak di gudang sekolah, dan Raka menyerahkan jaketnya pada Alia sambil bergaya seperti pahlawan. "Yuk pulang," kata Raka. "Aku bawa payung." "Tapi payungmu kecil, kita mesti mepet banget." "Nah, itu dia bagian favoritku," jawab Raka dengan tawa yang terlalu lepas untuk tidak mencurigakan. Alia memukul lengan Raka pelan, sementara Raka hanya tertawa. Mereka berjalan berdampingan. Payung kecil itu menaungi keduanya. Sedikit sempit, sedikit canggung, tapi terasa hangat. Tidak pernah ingin digantikan. "Hari ini kamu latihan band lagi?" tanya Alia, mencoba mengisi suara hujan yang memercik. Raka mengangguk. "Iya, tapi aku telat. Soalnya, ya kamu tahu." Ia melirik Alia. "Ada seseorang yang harus aku jemput." Alia mencoba tidak tersenyum. Gagal. Setelah beberapa langkah, Raka tiba-tiba berhenti. Alia ikut terhenti, bingung. "Ada apa?" "Hati-hati, licin," jawab Raka sambil memegang siku Alia. Alia terdiam sejenak. Bukan karena lantai yang licin, tapi karena cara Raka menggenggamnya terasa berbeda akhir-akhir ini. Seolah ada sesuatu di balik perhatian itu, sesuatu yang lebih dari sekedar refleks seorang sahabat. "Rak," gumam Alia, "kamu akhir-akhir ini aneh." Raka mengangkat alis. "Aneh gimana?" "Gak tahu, kamu kayak lebih menjaga." Raka langsung memalingkan wajahnya, pura-pura sibuk mengatur posisi payung. "Enggak kok, sama aja." Alia memperhatikan sisi wajahnya yang merah, entah karena angin dingin atau karena sesuatu yang sengaja disembunyikan. Sebelum Alia sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba seseorang berlari ke arah mereka. "Alia!" Dimas, mahasiswa magang baru di sekolah, melambaikan tangan sambil tersenyum hangat. Raka menatap lelaki itu dengan tatapan yang fail menutupi rasa tidak suka. Dimas berhenti di depan mereka sambil terengah. "Aku mau bilang, besok kita lanjut diskusi untuk proyek literasi ya. Kalau bisa, habis pulang sekolah aja." Alia mengangguk. "Oke." Dimas tersenyum lagi, lalu pergi sambil melambaikan tangan. Raka hanya berdiri diam. Mereka duduk dan mulai berdiskusi tentang rencana kegiatan literasi. Dimas menjelaskan cukup antusias, menunjukkan beberapa konsep menarik. Tapi pikiran Alia terus berlari ke Raka. Sesekali Alia menoleh. Sesekali pula ia melihat Raka menatap ke arahnya. Tapi setiap mata mereka hampir bertemu, Raka langsung memalingkan wajah. Ada rasa aneh yang menggelitik dada Alia. Rasa yang ia belum siap untuk namai. Setelah jam sekolah berakhir, Alia keluar kelas sambil membawa buku-buku. Raka berdiri di dekat tangga, berbicara dengan dua anggota bandnya. Begitu melihat Alia lewat, suara Raka langsung mengecil. Alia pura-pura tidak peduli, tapi jantungnya mengetuk dada.
Ketika ia menuruni tangga, ujung sepatunya terpleset lantai basah bekas pel. Badannya miring, siap jatuh. Seseorang menangkapnya. Bukan Dimas. Bukan orang lain. Raka. Alia. Raka memegang lengan dan pinggangnya, menariknya kembali stabil. Beberapa detik, mereka terdiam. Terlalu dekat. Mata Alia membesar, napasnya tercekat. Raka menatapnya dengan sorot panik. Dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. "Kamu gak apa-apa?" Suara Raka bergetar. Aku... Alia tidak bisa menjawab. Tangan Raka masih memegang pinggangnya. Hangat. Terlalu hangat. Begitu sadar, Raka buru-buru melepasnya. "Sorry." Alia ingin bertanya, "Kamu kenapa menjauh?" Tapi lidahnya kelu. Dari lantai atas, suara Dimas terdengar memanggil Alia. "Lia, kamu jadi diskusi tambahan kan?" Keesokan harinya, kelas terasa lebih bising dari biasanya. Kelompok literasi duduk melingkar di pojok, menunggu Dimas datang. Alia duduk di antara teman-temannya, tapi perhatiannya terus melayang ke pintu kelas. Bukan karena menunggu Dimas, tapi karena Raka belum muncul. Biasanya Raka akan datang pagi-pagi, menyodorkan roti, lalu bercanda tentang rambut Alia yang selalu gagal rapi di pagi hari. Tapi hari ini bangku sebelahnya kosong. Alia menggigit bibir. Apa Raka masih marah? Atau canggung? Atau apa? Pintu kelas terbuka. Dimas masuk sambil membawa map besar. "Alia, bisa bantu aku sebentar?" panggilnya. Alia menoleh. "Oh iya." Ia berdiri, melangkah ke arah Dimas. Tapi sebelum ia sampai, Raka tiba-tiba muncul dari belakang pintu. Datang dengan wajah datar yang jarang sekali ia pakai. Alia membeku. "Pagi," kata Raka singkat tanpa senyum. Alia refleks tersenyum. "Pagi, kamu... Sorry, aku duduk sama anak band dulu. Ada yang mau dibahas," potong Raka cepat. Alia terdiam. Suara kelas tiba-tiba terasa jauh. Raka berjalan melewatinya tanpa menatap, seolah ia hanya teman sekelas biasa. Tidak ada roti pagi, tidak ada pertanyaan, "Kamu sarapan gak?" Tidak ada candaan kecil yang biasanya membuat pagi Alia menyenangkan. Dimas menatap Alia bingung. "Kamu gak apa-apa?" Alia memaksakan tawa. "Gak, ayo lanjutin." Alia menoleh ke arah suara itu. Raka ikut menoleh. Wajahnya berubah datar seketika. Iya, sebentar," jawab Alia. Rata memasukkan tangan ke saku jaket. "Oh, ya udah, hati-hati aja Alia." Dan ia berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Alia hanya bisa menatap punggungnya, yang menjauh, yang berubah, yang justru ingin ia kejar. Untuk pertama kalinya dalam hidup Alia, ia takut kehilangan seseorang yang sudah ia anggap tempat pulang. Ruang band sore itu dipenuhi suara gitar yang sedang disetem. Raka duduk di kursi lipat, memegang gitar listriknya tanpa benar-benar memainkannya. Tatapannya kosong, pikirannya penuh, dan nada-nada yang biasanya mengalir begitu saja, kini terasa berantakan. "Bro, kamu kenapa?" tanya Arvin, drummer band mereka. Raka mendengus pelan. "Gak apa-apa." "Ya jelas apa-apa, kamu dari tadi salah chord terus." Raka baru sadar ia bahkan tidak sadar apa yang sedang ia mainkan. Ia meletakkan gitar dan menunduk, memijat pelipis. "Raka," Arvin menatapnya serius. "Ini tentang Alia ya." Raka terdiam, dan diam itu adalah jawaban. Arvin mencibir. "Akhirnya ngaku juga." "Aku gak ngaku apa-apa." "Rak, aku udah jadi temanmu lama. Kamu itu cuma punya dua mode, ceria dan pura-pura ceria. Hari ini enggak dua-duanya." Raka menahan helaan napas. Ia ingin menyangkal, ingin bilang bahwa semua baik-baik saja. Tapi bayangan Alia yang hampir jatuh di tangga tadi terus muncul di kepalanya. Cara tubuh Alia terasa ringan di tangannya. Cara matanya membesar karena terkejut.
Cara jantung Raka berdetak terlalu cepat saat itu. Arvin menepuk bahunya. Kalau kamu suka sama Alia, bilang aja. Masalahnya bukan itu, gumam Raka lirih. Terus apa? Dia sekarang dekat sama Dimas. Arvin mengerutkan dahi. Yang magang itu? Raka mengangguk. Aku gak suka cara dia lihat Alia. Dan kamu gak suka cara Alia lihat dia? Arvin balik bertanya. Raka terdiam lama. Sangat lama. Aku gak mau kehilangan Alia, Vin. Suara Raka pecah pelan. Tapi aku juga gak mau merusak apa yang kita punya. Arvin tersenyum simpul. Kadang yang bikin rusak justru adalah diam. Sementara itu, di perpustakaan sekolah, Alia duduk bersama Dimas membahas revisi kegiatan literasi. Tapi pikirannya tidak fokus. Kata-kata Dimas terdengar seperti gumaman jauh di belakang kepalanya. Alia, kamu dengar aku? Tanya Dimas lembut. Oh, iya. Maaf, tadi aku mikir. Dimas tersenyum, tidak memaksa. Kamu mau istirahat dulu? Alia menggeleng, tapi tatapannya melayang ke jendela, ke lapangan, ke arah ruang band yang terlihat dari kejauhan. Ia bertanya dalam hati, Raka lagi ngapain? Masih marah? Atau apa sebenarnya yang dia rasakan? Alia, panggil Dimas lagi, kali ini lebih pelan. Aku perhatiin, kamu kayaknya ada yang dipikirin. Alia tersentak. Enggak kok, aku cuma capek. Dimas tidak percaya. Tapi ia tidak menetan. Kalau butuh ngobrol, aku ada. Alia tersenyum kecil. Makasih. Tapi dalam hati, entah kenapa rasa itu makin berat. Seolah ia sedang berdiri di antara dua pintu. Yang satu nyaman dan sudah lama ia kenal, yang satu baru dan terasa hangat. Setelah kegiatan selesai, Alia keluar dari perpustakaan. Langit sore memerah, angin bertiup dingin. Di kejauhan, ia melihat Raka keluar dari ruang band. Tanpa sadar, Alia memanggil, Rak! Raka terhenti. Ia menoleh, tapi tidak ada senyum, hanya sorot mata yang lelah menahan sesuatu. Alia berjalan mendekat. Kamu sibuk tadi? Aku nyari kamu. Oh, Raka mengangguk pelan. Aku lihat kamu sama Dimas. Jadi, ya. Alia menatapnya lebih lama dari biasanya. Kamu marah ya? Enggak, jawab Raka cepat. Terlalu cepat. Alia menahan napas. Kamu berubah. Raka menatap tanah. Mungkin aku cuma butuh waktu. Waktu buat apa? Raka membuka mulut untuk menjawab, sempat ragu, sempat hampir jujur. Tapi pada detik terakhir, ia mundur lagi. Buat mikir, jawabnya datar. Alia menggigit bibir. Tentang aku. Raka terdiam, dan dalam diam itu, banyak hal ingin ia ucapkan. Tentang kamu, tentang kita, tentang rasa yang makin sulit aku sembunyiin. Tapi yang keluar hanya satu kalimat pelan. Ya, mungkin. Alia menatapnya lama, mencoba membaca sesuatu di mata Raka. Lalu tiba-tiba dari belakang, Dimas memanggil lagi. Alia, ketinggalan bukunya. Raka memejamkan mata sesaat, seolah seseorang baru saja mematikan lampu di dalam dirinya. Ketika Alia menoleh ke arah Dimas, Raka berkata pelan, "Aku pulang duluan." Dan untuk kedua kalinya dalam 2 hari, Raka pergi sebelum Alia sempat menahannya. Di sepanjang perjalanan pulang, Raka berjalan sendirian. Hujan mulai turun lagi, rintik kecil yang menabuh pelan trotoar. Ia menatap payung di tangannya. Payung kecil
yang selalu ia bagi dengan Alia. Hari ini, payung itu hanya menaungi satu orang. Dan entah kenapa, rasanya lebih dingin daripada hujan itu sendiri.